PU Movie di sini memiliki keluarga yang utuh dan sehat adalah dambaan bagi setiap orang. Namun sepertinya hal tersebut butuh banyak perjuangan dan pengorbanan. Seperti kisah pemuda yang ada di film ini. Keluarganya awalnya baik-baik saja, tapi semenjak kehadiran sekretaris baru, ayahnya jadi berpaling dan terjadilah sesuatu. Film dengan judul Family Practice yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Simon. Di usianya yang menginjak 20 tahun, dia masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi dia bersama kekasihnya yang bernama Fabian, menjalani sebuah bisnis lukisan yang nantinya akan mereka perjualbelikan. Bahkan mereka berencana membuat sebuah galeri seni. Berbulan-bulan lamanya, Simon tidak pernah pulang ke rumah, karena sibuk menjalani bisnis tersebut. Jadi kala itu, Simon mengajak Fabian ke rumahnya karena di sana sedang merayakan hari Sabat. Mereka disambut oleh keluarga dan tentu saja ibunya. Namun saat itu, ada seorang wanita yang sedikit mencolok dari pandangannya. Namanya adalah Sonya, dia adalah sekretaris baru ayahnya. Saat ada kesempatan, ibunya Simon berbicara padanya tentang Fabian. Dari gelagatnya, sepertinya ibunya tidak begitu suka dengan Fabian. Mungkin ini hanyalah kesan pertama saja karena Fabian terlihat suka minum banyak. Padahal usianya masih muda, dan itu tidak bagus bagi kesehatannya. Selain merayakan hari Sabat, ternyata hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya juga. Mereka merayakan dengan penuh sukacita, tapi beberapa saat setelah itu terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Ternyata ibunya Simon terpeleset dan ada sedikit darah di kepalanya. Beruntung, dia tidak apa-apa dan hanya mengalami syok ringan. Kembali ke urusan seni, Fabian meminta Simon untuk menggambar, lalu hasilnya akan dicek olehnya. Namun sepertinya Fabian tidak menyukai apa yang digambar oleh Simon. Dari pertama bertemu, Simon hanya menggambar tentang hewan dan tidak ada tema lain. Ditambah lagi, lukisannya juga tidak bagus-bagus amat. Di sela-sela itu, ibunya Simon datang dan ingin berbicara dengannya. Ibu dan ayahnya meminta Simon untuk menyelesaikan pekerjaan. Ayahnya menyalin transkrip dan akan memberikan gaji pada Simon. Hal itu sebenarnya akan sangat membantu pemasukannya. Namun Simon awalnya menolak karena dalam beberapa minggu lagi, dia akan membuka galeri seni bersama Fabian. Ibunya tahu kalau Simon akan menolak, namun dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ibunya mengetahui suaminya telah menjalin hubungan dengan Sonya, dan itu bukan menjadi rahasia lagi. Ibunya ingin liburan bersama ayahnya demi menjaga hubungan mereka. Jika tidak, Sonya akan menjadi ratunya di sana. Mendengar ucapan dan wajah ibunya yang sedih, Simon tidak tega dan akhirnya dia menyetujui. Fabian tentu saja tidak setuju jika Simon harus membantu orang tuanya karena mereka punya pekerjaan sendiri. Namun, Simon berjanji akan membagi waktu dengan baik. Akhirnya, Simon sering kembali ke rumah karena harus mengerjakan tugas, menyalin rekaman wawancara ayahnya. Di sana, Simon akan dibantu oleh Sonya yang bertugas merevisi setiap salinannya. Simon diperingatkan ibunya untuk jaga jarak dengan Sonya guna menghindari hal-hal buruk. Tentu saja Simon juga tidak ingin dekat dengannya. Kala itu, dia berbohong pada Sonya bahwa tujuan ayahnya liburan adalah untuk ketemuan sama mantannya. Harapannya supaya Sonya kesal dan menjauh dari ayahnya. Sonya pun terlihat marah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana ayahnya bisa kenal dengan Sonya. Ternyata Sonya awalnya adalah seorang pasien yang ditangani langsung oleh ayahnya Simon. Karena Sonya masih muda dan menarik, ayahnya pun terpikat. Apa yang didengar Simon membuatnya kesal. Dia mendatangi Sonya untuk memberikan flash disk berisi salinan revisi, tapi Sonya terlihat tertekan. Sonya menangis dan mengeluh mengapa dia harus menjalani hidup seperti ini. Tidak tega melihat perempuan menangis, Simon memberikan tisu padanya. Pada saat itulah, Sonya balik badan lalu memberikan kecupan pada Simon. Simon terkejut, bahkan sampai kepikiran. Meskipun begitu, Simon masih kesal karena Sonya membuat keluarganya goyah. Kala itu, ayahnya mengirimkan banyak bunga mawar untuk Sonya. Tapi bukannya diberikan, Simon malah membuangnya. Kekesalan Simon tidak sampai di situ. Suatu hari Simon tidak sengaja melihat Fabian sedang nongkrong bersama seorang laki-laki yang katanya adalah seniman juga bernama Max. Fabian mengatakan kalau mereka hanya mengobrol, tapi Simon tidak percaya begitu saja. Dan benar saja, ketika sampai di galeri, Simon melihat Max dan Fabian terlihat sangat akrab mengatur lukisan. Hal itu membuat Simon semakin kesal. Ia merasa Fabian begitu mudah menggantikan dirinya. Apalagi lukisan yang dibuat Simon kalah jauh dibanding milik Max. Dalam kondisi kesal bercampur amarah, Simon pulang lalu menemui Sonya di ruangannya. Sonya kembali terlihat sedih. Namun saat Simon mendekatinya, Sonya kembali berulah.
Kali ini Simon terperangkap hingga akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang. Setelah itu, wajah Simon terlihat berseri-seri. Bahkan Sonya menawarkan Simon untuk sesekali main ke rumahnya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran Simon, yaitu Fabian. Dia tidak bisa menutupi apa yang terjadi, jadi malam itu dia mendatangi Fabian di sebuah kafe dan berkata jujur telah tidur dengan Sonya. Fabian seketika marah dan kecewa. Namun sepertinya Simon tidak begitu peduli. Dia malah pergi ke rumah Sonya untuk kembali bermalam di sana. Paginya, Simon tidak menemukan Sonya di rumah. Hanya ada pesan bahwa dia pergi sebentar membeli makanan. Tak lama kemudian, ayahnya secara tiba-tiba datang. Yang mengejutkan, ayahnya tidak kaget melihat Simon di sana. Simon lantas bertanya, apa tujuan ayahnya ke sini? Nyatanya, rumah itu adalah milik ayahnya yang dibeli khusus untuk ditempati Sonya. Kebenaran yang lebih menyakitkan pun terungkap. Ternyata Sonya hanya memanfaatkan Simon saja. Tujuan utamanya adalah memiliki anak, karena ayahnya Simon sudah tidak bisa, mandul, tidak subur. Jadi Simonlah yang dipakai. Parahnya lagi, ternyata orang tua mereka sebenarnya sudah tahu rencana busuk Sonya ini. Simon benar-benar hancur. Sudah dibohongin Sonya, kini ia juga harus kehilangan Fabian. Mereka pun resmi berpisah. Beberapa bulan telah berlalu, Simon kini melanjutkan kuliah, mengambil jurusan kedokteran dan meninggalkan semua yang berhubungan dengan seni. Ayahnya juga berhasil merilis buku perdananya. Sonya kini menjadi bagian dari keluarga mereka karena ayahnya memilih berpoligami dan ibunya sudah ikhlas menerima keadaan. Anak yang digendong Sonya pun sebenarnya adalah hasil dari hubungan Simon dan Sonya. Begitulah hidup, tidak ada yang bisa menebak bagaimana akhirnya. Yang pasti, kita harus kuat dalam menjalaninya. Itulah tadi alur cerita film Family Practice. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.